Selamat pagi jemaat-jemaat, selamat kita berjumpa lagi di ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di mana kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan dari awal ibadah kami Tuhan hingga akhir ibadah kami Tuhan. Biar berjalan dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau sembunyikan nama-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, biar yang terpancar hanyalah kemuliaan-Mu Tuhan yang dapat menabur semua benih firman-Mu bagi jemaat-jemaat yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan angkat pujian satu hal ku minta dari Tuhan.
menikmati Tuhan. Kita mau menikmati pribadi Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menikmati kehadiran Tuhan. Biar lewat ibadah kita pagi hari ini, kita semua boleh dikuatkan, kita semua boleh diberkati lewat kehadiran Tuhan yang nyata dalam ibadah pagi hari ini. Nyanyikan sekali lagi dengan lebih sungguh. Semua jemaat yang ada di rumah, mari bersama menyanyi bersama dengan kami semua yang ada di sini. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia. Bapa di sorga, kami ingin menikmati pribadi Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami ada, kami sehat, semua anugerah Tuhan. Dan Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini, kami juga ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biar lewat renungan yang kami baca dan renungkan pagi hari ini, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya menjadi saluran berkat buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, biarlah lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Berkat Tuhan turun, pertolongan Tuhan, penghiburan, kekuatan, bahkan pesan Tuhan kepada kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami semua. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dari Mazmur 84. Mazmur 84 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13.
Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu membacanya bersama saya di rumah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepadamu, Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baru saja kita membaca tentang satu perikop bagaimana kerinduan. Mazmur 84 ini menggambarkan bagaimana kerinduan Bani Korah berada di rumah Tuhan untuk menikmati kehadiran Tuhan. Setelah kita 2 bulan tidak dapat beribadah, kita tidak bisa pergi ke rumah Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua merindukan pergi ke rumah Tuhan. Dan kita belajar lewat Mazmur 84 ini bagaimana kerinduan Bani Korah untuk berada, dikatakan di sana, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Kita mau merenungkan dulu apa itu sebenarnya ibadah. Hari-hari ini semua orang di seluruh dunia tidak bisa beribadah. Gereja-gereja menjadi sepi. Ibadah tidak ada lagi. Semua beribadah di rumah. Pada awal ketika kita mengalami hal ini pasti kita sangat kaget. Kita semua tidak terbiasa dengan ibadah online. Tapi hari ini saya yakin percaya lewat peristiwa yang kita alami di seluruh dunia, Tuhan sedang berbicara bahwa ibadah adalah bukan soal tempat. Kalau Bapak Ibu melihat gereja-gereja yang megah, gereja-gereja yang hebat, gedungnya yang luar biasa, sekarang semua sepi. Musik yang luar biasa, barangkali alat musik yang hebat, yang seperti konser, juga semua sepi. Semua tidak bisa lagi lakukan itu semua. Kita mau melihat apa arti dari ibadah itu sendiri, esensi dari ibadah itu sendiri. Ibadah bukan berarti kita berkumpul dalam satu gedung, satu ruang yang hebat, yang mewah. Ibadah bukan berarti kita memuji Tuhan dengan musik yang luar biasa. Ada banyak orang yang salah mengartikan tentang ibadah. Ketika datang beribadah, mereka ingin di gedung yang mewah dengan musik yang canggih. Mereka bukan untuk mendengar firman Tuhan, tapi mereka ingin melihat kesaksian
dari artis-artis yang hebat, artis yang luar biasa. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, mereka semua main gadget, main HP, dan tidak memperhatikan firman Tuhan. Ketika kita masih punya kesempatan beribadah, maka kita beribadah dengan bermalas-malasan. Ada kalanya kita tidak beribadah dengan alasan tokonya ramai. Kita buka toko pada hari Minggu dengan alasan, dengan berbagai macam alasan. Ketika hari Minggu tiba, kita dengan bermalas-malasan bangun dan malas mau beribadah. Datang ke gereja terlambat, telat-telat datang ibadah. Sudah terlambat tidak dengar firman Tuhan. Sudah terlambat warawiri ke belakang dan tidak dengar firman Tuhan. Hari ini Tuhan mengajar kepada kita semua umat Tuhan di seluruh dunia, betapa berharganya ketika kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan esensi dari ibadah itu sendiri, Tuhan sedang berbicara, mengajar kita semua bahwa ibadah adalah satu pertemuan dengan Tuhan. Ibadah adalah membangun mezbah dengan Tuhan, membangun mezbah Tuhan, tempat berjumpa dengan Tuhan. Itulah esensi ibadah yang sesungguhnya. Bukan saja membangun mezbah untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi mengalami hadirat Tuhan. Itulah esensi ibadah yang sesungguhnya. Jadi ibadah bukan gedung yang hebat, bukan musik yang mewah, bukan organisasi. Kita semua hari-hari ini dipersatukan, bukan organisasi, tapi semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita beribadah bersama-sama. Ibadah itu tadi saya katakan perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah itu bukan di gedung yang penting, tapi kita adalah rumah Tuhan. Dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, kita membaca 1 Korintus 6 ayat 19. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah rumah Tuhan, bukan gereja rumah Tuhan, tapi setiap pribadi yang percaya adalah rumah Tuhan, di mana Roh Kudus hadir di sana. Roh Kudus hadir menjadi tempat kediaman setiap orang percaya. Dan ketika kita beribadah adalah tadi saya katakan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ibadah tidak dibatasi oleh gedung, ibadah tidak dibatasi oleh jarak, tetapi satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita membangun mezbah Tuhan. Ketika kita beribadah, maka kita membangun mezbah Tuhan, di mana dengan mezbah itu kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tempat kediaman Tuhan dikatakan dalam ayat yang kedua. Mazmur 84 ayat yang kedua tadi mengatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Tempat kediaman Tuhan. Ya. Jadi ketika kita beribadah, kita menyenangi tempat kediaman Tuhan. Kita menikmati kehadiran Tuhan. Dalam bahasa asli dikatakan tempat kediaman Tuhan adalah tabernakel, ya, di mana Tuhan tinggal. Tuhan hadir di tengah umatnya, bukan gedung, tapi dalam setiap hati kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita menikmati Tuhan. Kita tadi menyanyikan lagu menikmati Tuhan, menikmati Tuhan. Ketika kita beribadah, tidak harus di gedung yang mewah, tidak harus dengan alat musik yang hebat,
tapi di rumah di mana Bapak Ibu Saudara ada hari ini, kita menikmati kehadiran Tuhan. Itulah esensi ibadah yang sesungguhnya. Dan dikatakan di sana pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ibadah adalah menghadirkan mesbah Tuhan. Bukan saja menghadirkan mesbah Tuhan, tapi menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan hadir, nampak, ada ketika kita beribadah. Ayat 3 dikatakan, betapa jiwaku hancur merindukan pelataran Tuhan. Jadi ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan, di mana hati kita merindukan, dikatakan, merindukan pelataran Tuhan. Jiwa kita, hati kita, tubuh kita. Tubuh ini terdiri dari jiwa, tubuh, jiwa, dan roh. Seluruhnya merindukan. Jadi bagaimana kita dengan sungguh-sungguh, dikatakan di sana, merindukan kehadiran Tuhan. Ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing hari ini, mari kita menikmati dengan satu kerinduan bahwa kita rindu bertemu dengan Tuhan. Kita bangun mesbah kepada Tuhan. Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bangun hubungan pribadi yang begitu akrab dengan Tuhan, supaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan berkat-Nya. Itulah kerinduan kita. Barangkali kita rindu bertemu satu dengan yang lain, tapi menikmati Tuhan adalah satu hal yang penting. Ya. Harta dan kekayaan, tadi dikatakan, pangkat emas dan perak tidak sebanding dengan kemuliaan. Hari ini saya berharap bahwa Bapak Ibu tetap bersuka cita, karena sesungguhnya ibadah yang sesungguhnya adalah ketika Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan lewat hubungan yang begitu pribadi, begitu intim dengan Tuhan. Hari ini di tempatmu masing-masing, bangun mesbah Tuhan, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, rindukan kehadiran Tuhan, berseru kepada Tuhan, menikmati Tuhan pagi ini. Nikmati kehadirannya. Dia ada di tengah-tengah kita. Walaupun kita terpisah jauh satu dengan yang lain, tapi kehadirannya nyata dalam setiap kita semua. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di mana tempat Bapak Ibu Saudara mendengarkan saya. Dia hadir di Amerika. Dia hadir dimanapun. Dia hadir. Kemudian dikatakan pada ayat yang selanjutnya, kita mau melanjutkan pada ayat yang keempat dan kelima. Ayat 4 dikatakan, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Bagaimana Bani Korah ini iri, perasaan iri kepada burung pipit dan burung layang-layang yang bisa menempatkan sarangnya pada rumah Tuhan. Sedangkan anak-anak Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan rumah Tuhan, yang meninggalkan hubungan pribadi dengan Tuhan, yang meninggalkan Tuhan. Bani Korah katakan, betapa iri mereka dengan burung-burung yang bukan saja bisa bersarang, tapi dikatakan di sana menaruh anak-anak mereka, melahirkan di sana, di rumah Tuhan, pada mesbah Tuhan. Jadi betapa itu menjadi kerinduan kita semua, bisa senantiasa berada di dalam bait Tuhan. Bait Tuhan yang sesungguhnya adalah kita semua. Kita semua senantiasa berada dalam hadirat Tuhan, dalam hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Ayat 5 menggambarkan bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan. Berbahagia orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, diam dekat dengan Tuhan, diam dalam rumah Tuhan, bukan diam di gereja,
diam dalam hadirat Tuhan, satu hubungan dengan Tuhan, disebut berbahagia. Dikatakan di sana dalam ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dikatakan dalam Mazmur ini, berbahagia manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang kekuatannya di dalam Tuhan. Bukan kekuatan apa-apa, bukan kekuatan kekayaan, bukan kekuatan karena engkau hebat, tapi karena engkau punya kekuatan di dalam Tuhan. Dikatakan di sana, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apa itu ziarah? Ziarah adalah satu perjalanan rohani. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang mengadakan perjalanan rohani hari-hari ini. Perjalanan rohani kemana? Perjalanan rohani ikut iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Itulah perjalanan rohani yang harus kita lalui hari-hari ini. Bersama dengan Tuhan. Kita kuat, dikatakan kalau kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Kita menapaki perjalanan rohani. Berhasrat berarti punya kerinduan mengadakan perjalanan rohani. Hari-hari ini apakah engkau kecewa dengan situasi yang ada dan mulai mengatakan, saya tidak mau ikut Tuhan lagi? Kita diingatkan hari ini, orang yang berhasrat berbahagia. Setiap kita yang punya hasrat, punya kerinduan untuk mengadakan perjalanan rohani, bukan perjalanan rohani ke Yerusalem, ke Israel, bukan. Perjalanan rohani menuju kepada rumah Tuhan, menuju kepada sorga mulia yang Tuhan sediakan. Perjalanan rohani menuju kepada kekekalan. Dikatakan dalam ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dikatakan dalam perjalanan rohani itu, kita melintasi lembah Baka. Apa itu lembah Baka? Lembah Baka adalah bukan satu tempat yang enak, tapi dikatakan lembah tempat beratap dan menangis. Sesungguhnya perjalanan orang percaya adalah perjalanan manusia seperti lembah Baka. Manusia meratap dan menangis. Itulah perjalanan manusia. Mereka tetapi dalam lembah Baka itu dikatakan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dalam perjalanan kita mengiring kepada Tuhan, melewati lembah Baka yang harus kita lalui, Tuhan mengubah air mata kita menjadi mata air. Setiap orang percaya punya harapan. Setiap orang percaya kuat ketika dia bersandar kepada Tuhan sebagai tempat kekuatannya. Kita melewati lembah Baka, lembah manusia penuh dengan air mata. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mengubah air mata itu menjadi mata air. Bahkan dikatakan menyelubungi kita dengan berkat-Nya. Saya ingat sebuah lagu yang diciptakan oleh Bapak almarhum Pendeta Awan Datu yang baru saja meninggalkan kita. Kau rangkai air mataku jadi permata. Ketika kita melewati lembah Baka itu, Tuhan merangkai air mata kita menjadi permata. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu jangan takut melewati lembah Baka, melewati persoalan hidup, air mata, kesusahan, kesulitan. Tuhan menyediakan mata air buat kita semua, menyediakan pengharapan bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu, dikatakan di sana perjalanan kita adalah perjalanan rohani. Mendaki ayat 8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah
Dikatakan ayat 8, berjalan makin lama makin kuat. Ketika kita menghadapi lembah baka bukan makin lemah, tapi firman Tuhan mengatakan kita harus makin kuat. Sebab kita mendaki ke Bukit Sion. Kalau mendaki itu Bapak Ibu bukan datar, bukan jalan yang datar, yang enak. Mendaki itu naik, makin lama makin kuat. Iman kita lama makin diperkuat. Dikatakan Abraham dalam firman Tuhan, imannya makin lama makin diperkuat. Bahkan makin percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Kita terus berjalan. Ku mendaki ke Bukit Sion. Kita sedang mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bersama-sama. Bersama dengan siapa? Bapak Ibu bisa mendaki bukit itu. Bersama dengan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Dan kita akan mencapai puncak Sion itu bersama dengan Tuhan. Tanpa pegangan tangan Tuhan. Tuhan berkata, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu tidak akan dibiarkan goyah. Bapak Ibu tidak akan dibiarkan tergeletak. Tapi tangan Tuhan akan menopang kita. Tangan Tuhan akan menopang, memegang kita, melewati lembah-lembah yang harus kita lewati. Bahkan mendaki bukit demi bukit. Selangkah demi selangkah, tangannya menopang kita dengan kuat. Sampai kita mencapai Bukit Sion itu. Ayat 9 selanjutnya kita membaca bagaimana doa, ya, doa dan harapan Bani Korah, ya. Apa itu doa? Ketika kita berjalan melewati lembah itu, mendaki Bukit Sion, maka kita harus membungkusnya dengan doa. Hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, percakapan dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam lembah engkau berseru kepada Tuhan. Dalam mendaki, Tuhan, saya sudah tidak kuat, berseru kepada Tuhan. Punya hubungan, kau menjerit. Dan kita belajar dari Abraham. Kita semakin hari semakin kuat. Bahkan diperkuat katanya, ya, untuk menantikan janji Tuhan. Sampai kita boleh menerima seluruh janji Tuhan itu. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita semua di tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Dan hari-hari ke depan yang saya percaya juga tidak akan semakin mudah. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita akan semakin diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit. Tapi jangan takut ketika engkau berada di dalam rumah Tuhan, hubungan dengan Tuhan, dalam engkau terus membangun mesbah dengan Tuhan, maka engkau akan menikmati kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongannya disediakan buat kita semua. Ayat 13 ditutup dengan, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Hari ini Tuhan berkata kepada kita semua, berbahagia setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Setiap kita yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Setiap kita yang mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Mendaki ke Bukit Sion itu. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi jangan takut. Tetap berharap. Tetap percaya. Tetap taruh harapmu pada Tuhan Yesus. Tidak ada pertolongan yang lain. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tidak sebanding dengan Tuhan Yesus yang kita miliki. Mari terus berharap kepada Dia, terus berjalan, bangun mesbah pribadimu dengan Tuhan, nikmati kehadiran Tuhan, nikmati pertolongannya bagi kita semua pagi hari ini. Saya berharap semua jemaat tetap kuat, tetap pegang firman Tuhan, tetap percaya, tetap bangun hubunganmu dengan Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan, tetap pegang kuat tangan Tuhan. Dia berjanji akan menolong kita. Dan Tuhan bilang, berbahagia kalau kita manusia yang percaya kepada-Nya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, sudah menyerahkan hidupnya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Dia berjanji
Dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, sampai kita boleh sampai kepada Sion yang Tuhan janjikan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya berharap berdoa Bapak Ibu jemaat tetap semangat, tetap sehat, terus kuat di dalam Tuhan, dan sampai kita bertemu pada minggu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau masuk dalam doa. Nanti Bapak Gembala akan menutup kita dalam doa sekaligus doa berkat pada pagi hari. Mari kita sama-sama satukan hati kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh kembali menikmati akan kehadiran-Mu di dalam ibadah kami. Sekalipun kami tidak bersama-sama, tapi Bapa, hamba percaya Engkau ada bersama dengan mereka semua di dalam tiap-tiap rumah tangga. Karena mereka di tengah-tengah keadaan sekarang ini tetap memberikan waktu mereka dan hati mereka untuk datang kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, Roh Kudus akan mengurapi lebih jauh dan mengajar lebih jauh akan anak-anak-Mu yang mendengarkan, supaya mereka makin hari makin mendalam berakar dalam firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, firman yang mengajar kepada kami, untuk kami setiap pribadi membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu janji-Mu kepada setiap kami. Engkau ada tinggal dalam hati kami, setiap orang yang percaya. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan akan menuntun kami dalam perjalanan kami di hari-hari mendatang. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga di dalam perjalanan mereka hari-hari ke depan ini Tuhan. Dan kami sungguh tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tapi kami percaya dan kami berpegang teguh kepada janji-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini untuk setiap mereka, jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan-kesulitan. Apapun yang mereka alami kesulitan itu, kami percaya Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu kepada mereka semua, supaya mereka mengalami pertolongan Tuhan, dan kesulitan itu boleh diatasi dengan ajaib daripada Tuhan. Bila mana mereka mengalami juga kesulitan-kesulitan, masalah-masalah pekerjaan, Tuhan akan membukakan jalan. Walaupun di tengah-tengah kemustahilan, kami percaya pemeliharaan Tuhan akan menjadi pengalaman hidup daripada jemaat Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bila mana ada jemaat yang sakit pada saat ini, kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu dan Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat kembali sehat dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk seluruh bangsa kami di tengah-tengah bencana pandemi COVID yang masih merajalela saat ini. Kami memohon Tuhan menolong pemerintah kami, pemerintahan yang ada, Presiden Jokowi dengan seluruh menteri, bahkan sampai seluruh pejabat sampai dengan tingkat daerah, supaya mereka diberikan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, melayani masyarakat dengan baik. Bahkan Tuhan memberi hikmat kepada mereka, agar mereka boleh membawa bangsa ini segera lepas daripada pandemi COVID yang sekarang ini. Terima kasih Tuhan, agar pergerakan-pergerakan kami juga boleh kembali mulai dengan normal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian Kau akan memberkati juga akan kota Cimahi dan juga kota Bandung dan Jawa Barat ini. Kami percaya pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID ini akan berjalan dengan luar biasa, dengan campur tangan daripada Roh Kudus. Bahkan anak-anak Tuhan semua diberkati oleh firman Tuhan
yang dia taburkan dengan cara apapun. Karena Roh Kudus yang akan bekerja, menumbuhkan dan memberikan buah-buah dalam kehidupan tiap-tiap anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk seberapa banyak anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan mereka kepadamu. Tetap setia Tuhan, biarlah kiranya Tuhan membalas mereka dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Terpujilah kiranya nama Bapa. Kami sungguh bersyukur dan kami menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah badai hidup yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau dan milik-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah ini dan sekarang terimalah berkat daripada Bapa di surga. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi.